Kata Nabi Muhammad, mampu. Apalagi umat saya yang menjauh orang Zatung ni, di paling pendeka kok bab solat. 5 kali azan waktu solat pukul sekali cukup selesai. 5 kali azan pukul sekali jajak solatnya. Solat maghrib. Yang lain gabung saja dengan maghrib. Jangan amuk ya. Akhirnya kata Musa, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kenapa saya ngomong seperti itu? Muhammad, awak tahu tidak, umat saya badannya besar-besar, tinggi-tinggi, kekar-kekar, hebat-hebat. Disebutkan dalam sebuah riwayat kaum Ad, orang-orang terdahulu, kaum Ad, kaum soleh itu, ya. Kalau paling kecilnya kaum Ad, kalau dia berdiri di atas lautan sampai sekian pinggang saja. Itu kaum Ad, kaum soleh. Kalau dia berdiri di atas lautan sekian pinggang saja. Dipegang tangan ini. Ya. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi kalau dia berjalan di atas lautan sampai dengan lutut saja. Kalau dia cari ikan di laut Sidoni, tak perlu pakai jalan, tak perlu pakai bukan mancing, cukup dijemput ya. Nak panggil ikan kakap, dia jemput. Sembelang tarik, bukan, udah ketek, udah mampu, udah terbang, hidup aja. Betul. Kata Rasulullah. Kata Musa. Tinggi-tinggi wahai Muhammad, umat saya. Allah berikan waktu salat sehari semalam 2 kali. Banyak yang bengek dia, banyak yang meninggalkan, tak mampu sehari semalam dua waktu salat. Kata Rasulullah, apalagi dengan umat engkau wahai Muhammad. Kata Rasulullah, sudah tingginya kadang-kadang 1,5 meter saja. Ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter yang tinggi. Pokoknya pun cip. Suka makan gorengan, rokok rajin, mulai suria sampai tembakau di lantai. Suruh lari 10 meter sebatuk-batuk dia. Kau kasih 50 waktu sholat, apa tak Muhammad? Kata Musa. Kata Muhammad Rasulullah, betul engkau wahai Musa. Terima kasih banyak wahai Musa. Saya menghadap kepada Allah, naik kepada Allah, dikurangi 45. Temu dengan Nabi Musa, minta kurang lagi. Berkali-kali turun, sisa lah 5. Kata Musa, sisa berapa wahai Muhammad? 5 ya Musa, kau minta lagi. Mau pakai muka apa saya ni? Setiap saya singgah ke tapang, makan rumah Pak Gembut malah gratis terus. Saya pun malu nak makan di situ. Lebih ngapa ke gini benda ni? Saya pun malu lah, walaupun saya digratiskan oleh Pak Gembut. Kalau sejak saya nak ketapang singgah makan gratis, kata-kata karyawan, kalau ada harga tinggi pasti gratis nih. Kata Muhammad Rasulullah, wahai Musa, mau muka apa saya menghadap Allah kalau saya sudah dikasih berkali-kali, tapi saya minta kurang lagi. Kalau itu wahai Muhammad, terserah awak, karena awak adalah pimpinan kami ya Rasulullah. Kata Musa, turunlah Nabi Muhammad ke bawah sampai beliau ke tempat tidur kembali beliau. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah di saat kembali ke Makkahul Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram, tempat tidur beliau masih belum hilang hangatnya. Bapak, Ibu, kalau tidur kan hangat itu bekas badan, betul? Kan hangat tidur, betul nggak? Kalau bangun itu hangatnya masih ada enggak? Berarti Rasulullah sangat sebentar. Kalau 1 jam hilang apa enggak panasnya? Hilang apa tidak? Hilang. Setengah jam pun dia akan hilang, 15 menit pun dia akan hilang. Tapi ini masih belum hilang hangatnya. Berarti menunjukkan sebentar. Masya Allah. Jadi pagi-pagi Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Ya ashabi tajamma'u, kata Rasulullah, wahai para sahabatku, anggota jamaah majelis at-taqwa, berkumpullah kita semua. Saya yang bernama Bapak Muhammad Anton Ubaidillah, tadi malam saya berangkat ke Saudi.
umroh. Setelah umroh saya melanjutkan perjalanan saya ke London. Setelah ke London saya pergi ke mana, ke ke Belanda. Balik ke Belanda saya singgah di Dubai sebentar. Habis itu ke Singapura, Malaysia, Pontianak. Saya balik lagi ke Ketapang ini. Saya dapatkan tempat tidur saya masih hangat. Kira-kira percaya apa tidak Bapak Ibu? Percaya apa tidak? Baik-baik tak percaya dengan Rasulullah. Isra Mi'raj kan seperti itu nih. Kira-kira kita tak percaya dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan saya berangkat Isra Mi'raj, saya menghadap Allah, saya dapat hadiah salat 5 waktu sehari semalam. Makin banyak sahabat yang murtad, banyak sahabat yang keluar dari ajaran Islam, sehingga mereka mengatakan Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad stres. Mana ada ini perjalanan ke mana dari Makkah ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha ditempuh dengan secepat waktu mungkin. Normal saja dari Makkah ke Baitul Maqdis kalau pakai onta 2 bulan, kalau pakai kuda di sebulan. Akhirnya para sahabat banyak yang murtad. Di saat itu Rasulullah didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, bahwa saya tadi malam mendapatkan karunia dari Allah berangkat Isra Mi'raj. Dia disampaikan oleh Rasulullah seperti ini. Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jangankan model yang macam itu ya Rasulullah. Rasulullah berjalan di atas bulan, di atas bulan, di atas langit, di atas bintang. Saya percaya lebih dari itu, saya percaya ya Rasulullah. Apalagi bab yang ini kita kata sahabat Siddiq. Anta Siddiq ya Abu Bakar, kata Rasulullah, engkaulah benar-benar Siddiq wahai Abu Bakar. Sehingga kata para ulama disebutkan, lawuzina imanu Abi Bakrin ala imanil alamin larajah. Kalau seandainya iman sahabat Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman orang sealam semesta, pasti iman sahabat Abu Bakar Siddiq jauh lebih berat daripada iman yang alam semesta ini. Allah, ya. Bukan Allah sampai tidur sholat Jumat. Allah kita mendengar begitu sholat Jumat, ma'asyiral muslimin, mata sampai berjam. Ini sahabat Abu Siddiq begitu luar biasa. Jadi seperti inilah perjalanan singkat, sesingkat-singkatnya daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu jelas? Jelas? Alhamdulillah. Yang terpenting itu Pak Bu adalah hikmah yang perlu kita ambil daripada perjalanan Isra Mi'raj. Sehingga kalau Pak balik ke rumah, Ibu balik ke rumah, yang dibawa balik bukan hanya bingkisan blodar dan bolu saja, tapi bawa balik ke rumah juga hikmah Isra Mi'raj dibawa balik ke rumah. Dengarkan apa yang saya sampaikan daripada hikmah ini, masukkan dalam otak. Yang bawa pulpen catatlah, yang punya HP silakan rekam ceramah saya. Kalau tak bawa HP, pengen melihat ceramah Al-Habib Ishaq Al-Idrus, buka YouTube namanya Al-Habib Ishaq Al-Idrus SPD MPD. Pembawa acara sebutkan titel saya. Kasihan orang tua saya dulu menyekolahkan saya. S1 4 tahun, sapi kecalat, tanah kecalat. S2-nya 2 tahun. Begitu diundang di Masjid At-Taqwa tak disebutkan titelnya, kan sedih saya. Sebutkan Al-Habib Ishaq Al-Idrus SPD MPD. Sebentar lagi jadi dokter. Amin ya Rabbal. Kalau saya dokter nanti nyaman saya telepon, tolong jamaah Ketapang naikkan Bapak Muhammad Anton menjadi dewan. Siap. Gimana? Yang jelas menjauh pas kira bulat suaranya. Karena ada Pak Muda saya. Tolong sukseskan Pak Muhammad Anton. Asalkan beliau di istiqomah masjid. Kalau sempat istiqomah, kita guguran beliau. Allah.
hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Pak, ada 3 poin. Dengarkan baik-baik. Saya ulangi, yang mau lihat lanjutan drama saya sudah ada 4 akun YouTube, tapi selalu sama pemerintah saya di-boycott, di-ban saya punya akun karena saya mungkin vokal. Ya, sehingga ini akun YouTube saya yang terakhir. Alhamdulillah baru dibikin Al-Habib Ishaq Al-Idrus. Silakan dibuka. Instagram juga Al-Habib Ishaq Al-Idrus. Facebook, TikTok juga ada. Tapi saya tidak pakai ini ya TikToknya. Insyaallah tausiah agama murni. Insyaallah. Hikmah yang pertama adalah hikmah yang pertama bahwa Isra Mi'raj itu adalah kuasa Allah, betul? Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini proyek makhluk atau proyek Allah? Yang menjadi pemenang tendernya manusia biasa atau manusia hebat? Manusia hebat. Ini proyek diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj. Orang yang menang dalam pemenang tendernya adalah Nabi Muhammad SAW menyambut di proyek. Anggaran 70 miliar. Bangunan dari Siduk sejak Teluk Batam. Kalau sempat tak selesai batik korupsi di situ. Nah betul kan nih? Saya dengar katanya 70 miliar. Kenapa saya sering itu? Karena subhanallah jalan dari Teluk Batam ke Siduk ini ada ditanam pokok pisang semua. Maka dia tanya, punya kuasa Allah apa bukan? Kalau Allah punya kuasa, masuk akal tidak masuk akal itu penting apa tidak? Tidak penting. Semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, hikmah yang pertama adalah apapun itu syariat Allah, apapun bentuk syariat Nabi Muhammad, masuk akal tidak masuk akal itu syariat, kita tidak ada wewenang untuk mengomentari itu syariat. Kita wajib mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan syariat Nabi Muhammad. Masuk akal tidak masuk akal urusan budi, yang penting kita imani dan kita amalkan itu syariat. Betul? Kita tak disuruh, kenapa kita suruh salat dia? Tak usah, Allah perintahkan salat, kau salat saja. Jangan kau tanya untuk apa salat. Allah perintahkan awak untuk sedekah, tak usah kau tanya kenapa kita harus bersedekah. Allah perintahkan kau sedekah, kau imani dan kau amalkan itu sedekah. Betul? Masuk akal tidak masuk akal itu syariat urusan duri, yang penting kita imani dan kita amalkan. Seperti halnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra Mi'raj tidak masuk akal secara akal manusiawi, tapi kita wajib mengimani karena ini adalah syariat Allah, ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Walaupun Isra Mi'raj tak sampai dengan otak manusia, tapi kita wajib mengimani. Apapun bentuk syariat Nabi Muhammad, masuk akal tidak masuk akal itu urusan dunia, yang penting kita imani dan kita amal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Pak Bu, syariat ini bukan akal-akalan. Syariat ini untuk diimani dan diamalkan, bukan untuk akal-akalan. Kalaulah syariat ini akal-akalan, pastilah yang dicuci di saat mas'ul khuf itu telapak sepatunya, bukan sepatu bagian atas. Di dalam fikih dijelaskan, kalau kita berada di negara yang dingin, pas waktu musim dingin, kita boleh pakai sepatu, namanya diberi istilah dalam ilmu fikih, namanya sepatu khuf. Kalau kita sudah pakai sepatu, kemudian batal wudhu kita pengen mau berwudhu, mensucikan untuk badan kita lagi dengan cara berwudhu, maka di saat cuci kaki tidak perlu kita lepas kaki kita ini, cukup usap di atas sepatunya. Betul? Betul. Kalau secara akal sehat yang dibasuh seharusnya telapak sepatunya atau di atas sepatunya? Yang nginjak kayak cicak kayak ayam itu telapak sepatu atau di atasnya? Kalau di atas, ini tendang namanya. Betul? Itulah syariat, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Betul? Pak, mohon maaf nih kalau Bapak keluar angin atau kata bahasa kasarnya adalah kentut,
Kenapa di saat membersihkannya muka yang dicuci? Iya be, karena kalau kita buang angin yang malu itu bukan buat kita tapi muka, maka muka lah basuh. Itu akal-akalan orang Melayu. Yang ada air minum silakan diminum ya. Jangan beranggapan Habib ini tentang ceramah. Saya ini lama insyaallah ceramahnya. Kira-kira siap tak dengar ceramah? Siap. Siap ke tidak Pak Ko? Siap. Siap ke tidak? Siap. Siap. Oh. Sampai diminum. Kalau panitia masih ada aqua silakan bagikan lagi, tapi jangan berdiri. Karena kalau membagikan berdiri nanti kalah muka yang berdiri dengan saya yang ceramah. Pakai sorong saja kayak orang Melayu. Ikhwan yang hati ke bawah. Contoh, di saat kita berwudu Pak, ya, yang dicuci tangan. Dari mana dicuci? Dari ujung jari sampai siku, betul? Seharusnya yang dicuci itu kete atau ketiak kita. Karena istilahnya tidak ada orang bau telapak, kau bau John, mana ada? Yang ada ya Allah mak bau ketiak kita nih. Bau tempur ya. Betul. Seharusnya yang dibasuh itu ketiak. Kenapa yang dibasuh lengan? Masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi itulah syariat Nabi Muhammad. Jangan kita komentari. Syariat ini untuk kita imani dan kita amalkan. Jadi ikhwan yang habibakumullah, itu poin pertama. Kalau kita mau baca ini poin pertama, 1 hari 2 hari tak akan selesai bicara tentang syariat Nabi Muhammad. Yang nomor 2, ini yang penting, bahwa di dalam Isra Mi'raj Allah berikan Nabi Muhammad hadiah terbesar, namanya sholat. Maka perhatikan sholat kita Pak. Kalaulah kita masuk pada bulan Rajab, seharusnya kita ingat bahwa bulan Rajab ini adalah ulang tahun sholat. Allah syariatkan sholat pada bulan Rajab. Apalagi ini Rajab, kita sudah di penghujung bulan Rajab. Apalagi besok itu Jumat terakhir daripada bulan Rajab. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan amaliyah yang paling baik dan paling bagus kita amalkan di hari Jumat terakhir bulan Rajab. Kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Kapan Habib? Di saat khatib berkhutbah, di khutbah yang kedua yang terakhir, di saat mengucapkan doa untuk mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Di saat itu kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk baca Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah sebanyak 35 kali. Faedahnya disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Kalau kita ini baca Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah 35 kali dalam 1 tahun itu, insya Allah tangan kita tidak akan pernah kosong daripada duit ataupun fulus. Amalkan. Nanti besok yang jadi khatib di sini, kalaulah baca doa untuk orang mukmin jangan cepat-cepat. Biar makmum, biar anggota hadir salat Jumat, biar yang hadir salat Jumat mereka bisa baca ini Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah dengan luasa.
Jangan jadi khotib. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i Muhammad rahmatika ya arhamar rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau besok khotib macam itu cukup dalam seumur hidup ini sekali saja dikasih khotib di sini. Pelan-pelan biar orang bisa berdoa Ahmadun Rasulullah Muhammadun. Bagaimana cara Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, kita pun bisa nggak baca Ahmadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Ahmadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Doa itu sudah di akhir untuk doa orang mukmin, betul? Kalau kita khatibnya Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i Muhammad, cepatlah ini kemulungan sudah. Allah. Kamu dapat 5 kali selesai kamu dia. Maka besok sorongkan catatan Pak Khotib, tolonglah di saat doa lil mu'minin wal mu'minatnya agak dilamakan sedikit agar yang hadir bisa membaca amalan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira siap membaca? Bulan Rajab, salah satu bulan haram, bulan yang mulia, disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada 12 bulan. 4 bulan namanya bulan haram, bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab terpisah dari mereka, semua yang 3 ini. Bulan Rajab termasuk bulan haram yang di dalamnya terdapat fadilah dan keutamaan yang begitu luar biasa. Saking mulia ini bulan Rajab, Nabi Muhammad tidak mau menodai ini bulan dengan adanya pertumpahan darah, perperangan, pertikaian. Maka ibu, pak, kalau masuk bulan Rajab, yang ketujuh kelahi, yang syukur kelahi, berarti loh, jangan kelahi. Ibu-ibu nih, yang suka cerepeh di mulut, hentam lakinya. Kau ni bang nak mana itu setuju karena apa pada bokok sejarah yang kopi dia beri. Bini ni kata diberikan apa semuanya. Mana anak sekolah tu. Kalau bulan Rajab ni, bulan ini. Itu dah itu. Berarti beliau sering kena bunya. Mudah-mudahan Allah tambah pahala beliau. Amin. Jangankan beliau, Umar bin Khattab, setan pun takut kena lempar piring sama bini. Apa ni kita? Betul? Ibu yang suka punya, ya. Kalau masuk bulan Rajab berhenti belum punya. Hormati bulan Rajab. Ya Allah ni saya tak tahu mah. Kalau bulan Rajab kita boleh punya. Ini sisa 2 jari, janganlah punya. Ya. Kalau bapak ibu suka cuci sawit orang, hormati bulan Rajab, jangan dalam curi di bulan Rajab. Bukan berarti kalau sudah selesai bulan Rajab tapi cuci, saya tak juga ya. Maksudnya kalau bulan Rajab ini selesailah dulu perkara yang tak betul dulu. Nantilah lanjutkan ya. Saya malam gimana sih? Enggak. Nanti saya jawab boleh. Masya, ini bulan Rajab. Bulannya Allah. Karena bulan Rajab ini Allah melelang taubat dan ampunannya. Maka ulama hikmah mengambil faedah daripada keistimewaan keajaiban bulan Rajab dengan melakukan sebuah ritual-ritual yang tak bertentangan dengan syariat. Contoh, kalau sudah ibu mau 40 laki-laki lagi, ada amalan bu, ya. Amalan itu ambillah kembang, mandi. Ini jangan. Saya benar. Ambillah kembang, ya. Ambil kembang, simpan dalam pang yang besar, bacakan salawat 70 kali dan mengatakan ya Allah bihurmati Rajab, ya Allah dengan kemuliaan bulan Rajab, ya Allah jadikanlah tubuh saya ini bercahaya seperti cahayanya Nur Muhammad dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
berilah saya jodoh yang solehah yang bertakwa kepada Allah. Tidak pun mirip dengan Habib Ishaq, jauh-jauh sikit pun tak apa-apa. Itu saya tambahannya, jangan dianukan menang. Saya tambahan. Tapi mandilah, insya Allah. Insya Allah. Kalau ibu tidak mandi itu, insya Allah. Tidak ada jangan mendang ibu, insya Allah dia terpilih. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau untuk laki-laki gimana? Ada lagi amalan. Abang-abang, bapak yang belum kawin-kawin, apa? Mau tadi amalan nih? Untuk laki-laki bilang ngajak besok ini, besok betulnya. Bawa simpan air dalam aqua, kalau bisa aqua besar. Tutupnya dibuka, disimpan di bawah mimbar di saat orang itu salat Jumat. Dibuka dan disimpan situ. Sebelum menyimpan, bacakan selawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat Engkau, atas izin Engkau, berkat Nabi Muhammad dan wasilah para wali Engkau dan anak cucu keturunan Rasulullah Muhammad SAW, sampaikanlah hajat hamba ya Allah, bahwa hamba ingin punya istri yang soleha, yang bertakwa kepada Engkau, yang membantu hamba dalam beribadah kepada Engkau ya Allah, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, simpan situ Kak. Nanti kalau sudah imam selesai, bawa balik. Begitu yang pertama minum dulu baca salawat 3 kali, habis itu usapkan ke muka, ya Allah, wajhu Muhammad. Artinya wajahku adalah wajah Muhammad, nuri nuru Muhammad, nurku nur Muhammad. Bukan berarti awak sama Muhammad yang lainnya. Ini maksudnya kita bertabaruk, mengambil berkah hari ini. Usapkan kepada muka 10 kali, insya Allah sukses. Kira-kira siap ngamalannya? Kalau besok ada botol di situ, ya, ada botol di situ. Ternyata yang bawa ini masih belum nikah, waktu ini betul benar-benar dia nak menjalankan sunnah Nabi. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Tapi kalau yang datang ini sudah berbulu, tidak punya bini, waktu ini orang kepajuan ke orang Melayu. Allah. Adalah tiang agama. Orang tak sholat bagi agamanya tak betul. Al-farq bainal imani wal kufur as-sholat. Yang membedakan antara iman dan kafir adalah sholat. Apa bedanya Melayu yang Islam dengan Melayu yang kafir? Tidak ada bedanya. Bahasa sama-sama bahasa Melayu, makan sama-sama jencalo, masak asam pedas, bujo ubi sama, makan rian pun sama, muka sama. Yang membedakan apa antara Melayu kafir dengan Melayu Muslim? Yang membedakan sholat. Kalau Melayu Muslim tak sholat, berarti dia sama saja dengan Melayu yang kafir, betul? Habib, apa yang membedakan bukes Muslim dengan bukes yang kafir? Tak ada yang membedakan. Ini pada ini, sama ke panggilannya uang, sama-sama kidai panggilannya. Itu sholat Rasulullah. Allahu Akbar, ada takbirnya, tapi Rasulullah juga khusyuk kepada Allah. Itu yang betul. Allahu Akbar, syariat ruku bermain, tasawuf pun bermain, ihsan pun bermain. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau memandang solat menghadap Allah, bayangkan di hadapanmu ada Allah. Betul? Kalau kita bayangkan di hadapan kita ada Allah, tak mungkin kita Allahu Akbar ingat apa sawit di buah pasir bos. Allahu Akbar, ngapa si bini cerita pernah untuk mulut. Allahu Akbar, ngapa premi tahun ini tak selesai. Allahu Akbar, ngapa koperasi begini modelnya. Allahu Akbar, ngapa saya menjadi calon dewan tak naik-naik. Allahu Akbar, masih aja. Berarti awak sholat
tidak pakai ihsan. Betul. Kalau sholat awak pakai ihsan, di saat awak takbiratul ihram, kau hilangkan semua sifat duniawi yang hanya hadapkan adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Itu sholat Nabi Muhammad. Jangan khusyuk ihsannya saja yang dipakai, syariat ditinggalkan, itu ngampun gak? Ihsan dipakai, penuh bacakan kasih menghadap Allah, rukuk tak, sujud tak, tidak saja, itu ngampun. Atau syariat dipakai, ihsannya tak dipakai, tasawuf kita tak, sama saja. Allahu Akbar, tapi pikiran kemana-mana. Ada di tengah laut, pikiran ada di jalan, ada mikirkan bisnis itu bola. Berarti awak syariat saja dikerjakan, tapi hakikat tasawuf tak dilakukan. Hah? Jadi dua yang dilakukan di dalam sholat. Hati-hati, ini di akhir zaman yang lebih parah dari itu pun banyak. Bukan hanya sholat pakai renung, tapi sholat ditamatkan pun ada akhir zaman ini.